Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang pencabutan Perda Kota Medan nomor 2 tahun 2015. 9 fraksi DPRD Kota Medan menyetujui dan memandang perlu atas Ranperda Kota Medan tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015-2035. Dalam rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Medan, Wong Chung Sen, dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan segenap pimpinan perangkat daerah serta seluruh fraksi-fraksi DPRD Kota Medan. Dalam pemandangan umum dibacakan oleh masing-masing perwakilan fraksi, menjelaskan bahwa fraksi-fraksi DPRD Kota Medan pada umumnya mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang telah mengajukan pencabutan atau revisi atas perda terkait rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015-2035 yang dinilai sudah tidak relevan. Diketahui dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, dasar hukum pembentukan rencana detail tata ruang dengan peraturan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang telah dicabut dan tidak berlaku. Oleh sebab itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Kota Medan, maka Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Medan tahun 2015-2035 perlu dicabut. Selain menggelar paripurna pemandangan umum fraksi tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2015, DPRD Kota Medan juga menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman pengusulan pemberhentian Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan masa jabatan tahun 2021-2025. Jadi revisinya ini kalau kita lihat mengacukan kepada bahwa undang-undang ya tentang perubahan. Jadi RPJMD ya, RPJMN ya kan. Kemudian tentang RTH, ruang tata buka terhijau itu ya. Jadi nanti itu mungkin kita pembahasannya bisa kita bentuk pansus atau gimana kan gitu. Fahmi TV mengabarkan. Pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan sengketa Pilkada Oku Selatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Oku Selatan menggelar rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Oku Selatan. Rapat pleno ini berlangsung pada Kamis 6 Februari 2025 di Aula KPU Oku Selatan, yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Oku Selatan dengan dihadiri Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Kapolres Oku Selatan, Kajari Oku Selatan, jajaran pemerintahan serta pasangan calon Bupati terpilih. Dari penghitungan KPU Oku Selatan, Bupati pemenang Pilkada yakni pasangan Abu Sama Misnadi memperoleh suara 88.076 suara atau 39,75%, mengungguli pasangan calon lainnya. Setelah KPU melakukan rapat pleno, langkah lanjutan KPU Oku Selatan akan menyerahkan hasil penetapan pemilihan kepala daerah ke DPRD Oku Selatan. Untuk selanjutnya DPRD akan melaksanakan paripurna dan mengusulkan pelantikan. Hari ini KPU Oku Selatan melaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan terpilih setelah kita menerima salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah final dan kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu penetapan dan nantinya pelantikan serentak dengan daerah lain yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk perolehan suara dari 4 pasangan calon yang kemarin mengikuti kontestasi di Oku Selatan tetap seperti yang telah ditetapkan sesuai dengan SK KPU sebelumnya. Hari ini adalah puncak. Jadi saya secara pribadi dari awal, sejak saya berusaha bersilaturahmi dengan masyarakat, saya tidak pernah menjelek-jelek. Karena pada prinsipnya semua kandidat itu sama, adalah putra-putra terbaik Kabupaten Oku Selatan yang akan memimpin Oku Selatan ke depan. Saya membuka diri bagi semua lapisan masyarakat, karena itu bagian dari tanggung jawab saya yang bertanggung jawab dunia dan akhirat bagi masyarakat Kabupaten Oku Selatan dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Oku Selatan ke depan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV mengabarkan. Diduga menyalahi aturan terkait konstruksi saluran air yang bisa menyebabkan terjadinya banjir di Kota Palembang, Komisi 3 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke kantor dan showroom Auto 2000 Tanjung Api-Api. Komisi 3 DPRD Kota Palembang diketuai oleh Ketua Komisi Ruby Indriarta didampingi 2 anggota Andreas dan Agung Bahari.
menggelar sidak di dealer sekaligus bengkel Auto 2000 di kawasan Tanjung Api-Api, Palembang, Selasa 4 Februari 2025. Tinjauan lapangan anggota DPRD Komisi 3 ini melibatkan OPD seperti Dinas PUPR dan Satpol PP. Terkait laporan dari masyarakat tentang dugaan penyalahan aturan konstruksi saluran pembuangan air atau pelanggaran izin lingkungan hidup. Usai menjelaskan beberapa aturan tentang perizinan, anggota DPRD melakukan pengecekan bersama Kepala Cabang Dealer Auto 2000 di saluran air. Tidak sampai di situ, rombongan juga melakukan pemantauan langsung ke gorong-gorong saluran air yang berada di samping bengkel Auto 2000, di mana pada saat hujan, jalan di sebelah Auto 2000 sering banjir. Kalau hujan sekarang sering banjir. Pengetahuan kita apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya mungkin di belakang itu, kardus itu. Belum mereka sudah banyak bangun tanah-tanah kosong itu. Jadi gorong-gorong ini dulu lebar, sekarang bisa disempit. Kita masih berdebat persoalan dengan adanya saluran air, apakah ini menjadi saluran air yang dibangun atau ini memang ada sungai yang ditimbun. Maka ini nanti akan kita panggil khusus untuk Auto 2000 dan Honda Motor. Tadi sempat meninjau titik-titik banjir juga ya? Betul. Di jalan. Memang faktanya ada bahwa di sana antara gorong-gorong yang dimiliki oleh Auto 2000 sangat tinggi, sedangkan jalan sangat rendah sehingga itu menyebabkan banjir di kawasan Tanjung ini. Pada prinsipnya Auto 2000 itu kalau ingin membangun setiap cabang, kita pasti mengikuti semua prosedur yang ada agar IMB itu izin pembangunan itu bisa keluar, dan kami selalu berkomitmen untuk mentaati semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat, Pak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Untuk mengantisipasi terjadinya persengketaan lahan yang terus memanas antara masyarakat dari 7 desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat Pulau Sarudung dengan perusahaan kebun sawit PT A3, Pemkab Padang Lawas, Kecamatan Lubuk Barumun, dan Polres Padang Lawas menggelar mediasi antara masyarakat dengan PT A3. Mediasi yang digelar di Aula Kantor Camat Lubuk Barumun ini dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu ratusan perwakilan masyarakat dari 7 desa yang tergabung dalam kelompok masyarakat Pulau Sarudung dan perwakilan perusahaan kebun sawit PT A3. Dalam hal ini, dihadiri oleh manajer dan humas PT A3. Mediasi yang digelar Pemkab dan Polres Padang Lawas ini dipimpin oleh Camat Lubuk Barumun. Dan dari pihak Polres Padang Lawas dipimpin Wakapolres Padang Lawas dan Kapolsek Barumun. Demi ketertiban proses mediasi, Wakapolres Padang Lawas memberikan waktu kepada dua belah pihak untuk memberikan tanggapannya terkait permasalahan yang terjadi. Untuk dilaksanakan kembali mediasi ini, dan memang yang hadir kita harapkan memang orang yang memang bisa mengambil keputusan. Jangan lagi seperti ini, karena kita tidak mau lama-lama proses seperti ini, karena yang namanya masyarakat, kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjanjian plasma dari 2003. Dari 2003 sampai sekarang tidak ada penyelesaian. Ada berapa hektar yang kita tuntut? Kalau yang kita tuntut 204 hektar. Selama ini tanggapan masyarakat dari perusahaan? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Baru ini ada tahap mediasi. Baru ini ya, Bang? Ya, ini. Setelah berapa lama, Bang, kita tuntut? Lama sekali. Kalau mediasi dari perusahaan sampai masyarakat itu tidak ada. Tidak ada, baru ini ya? Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan kedua tahun 2025. Dengan agenda pengumuman hasil penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Palembang terpilih untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030 mendatang. Sebelumnya pasangan Ratu Dewa dan Prima Salam telah ditetapkan oleh KPU Kota Palembang sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang, lalu diparipurnakan oleh DPRD Kota Palembang pada awal pekan ini. Kedepannya DPRD Kota Palembang meminta kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk lebih selektif dalam menempatkan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yakni memilih sosok kepala dinas yang memang memiliki kemampuan di bidangnya. Saat dijumpai, pasangan Ratu Dewa, Prima Salam mengungkapkan, usai dilantik, pasangan RDPS akan segera bergerak cepat menjalankan sejumlah program yang telah mereka canangkan. Ratu Dewa Prima Salam juga akan mensinkronisasikan program RDPS dengan program pemerintah pusat. Pasangan RDPS juga menilai wajah kota menjadi salah satu hal yang vital, terutama yang terkait dengan infrastruktur, air bersih, orang miskin,
Palembang cerdas, dan beberapa hal mendasar lainnya. Secara pribadi maupun secara institusi mengucapkan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Semoga amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Palembang ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan seluruh warga Kota Palembang. Saya sebagai Ketua DPR, kalau bisa setelah pelantikan menetapkan kepala dinas memang basic dia di situ. Jangan guru dijadi ke Kabid 9 pajak. Profesional. Nah, jadi profesional. Pertama, program pemerintah pusat Bapak Prabowo ini harus kami laksanakan. Semuanya harus kami laksanakan. Terus ada beberapa kebijakan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh sinergi dengan Forkominda, dengan masyarakat, tokoh agama khususnya dengan DPRD, sehingga program ini bisa bersendiri buat kami. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Terkait adanya pembangunan hotel yang tak punya izin, Komisi 3 DPR di Kota Palembang bersama OPD terkait menggelar rapat terbatas dengan hasil akan segera melakukan penutupan pelang terhadap hotel Parkside yang bermasalah perizinan. Rapat terbatas perihal pelanggaran Parkside Hotel dan rekomendasi Komisi 3 DPRD Palembang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 Palembang Senin 10 Februari 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Palembang Ruby Indiarto, didampingi Wakil Ketua Firman Syahadi bersama para anggotanya. Usai rapat, Asisten 1 Pemerintah Kota Palembang Heri Apriani menjelaskan pihaknya baru selesai rapat dengan Komisi 3 untuk membahas soal hotel Parkside yang tidak berizin. Ia pun meminta pihak hotel untuk segera memproses perizinannya. Untuk itu, Pemkot meminta Satpol PP untuk mengambil langkah dengan menutup hotel. Kesimpulannya hotel Parkside itu belum ada izin. Belum ada izin. Silakan mereka untuk memproses administrasi izinnya, tapi sampai saat ini belum ada izin dan tidak boleh beroperasi. Memang satu sisi kami sudah melaporkan pidananya ke Polres, tapi sebagai Hotel Parkside mempunyai kewajiban kepada pemerintah kota, izin-izin yang harus mereka urus itu selesai baru bisa beroperasional. Tapi nyatanya di lapangan mereka masih beroperasional. Memang hotel itu tidak memiliki izin. Jadi kesepakatan kami tadi bahwa silakan pemerintah kota menindaklanjuti atas keputusan yang sudah kami sampaikan, yang menurut mereka bahwa besok mereka akan melaksanakan penutupan dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa memang hotel itu tidak memiliki izin sama sekali. Kami serahkan, kami akan terus melakukan proses pengawasan tentang hal-hal itu. Nanti kita sama-sama melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kota terhadap hotel. Terima kasih. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-17 untuk TV One. Semoga media TV One semakin jaya dan tetap menjadi televisi berita nomor 1 di Indonesia. TV One memang beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.